Sebut saja namaku Kina, wanita umur 28 tahun, dan orang-orang bilang tubuhku amatlah proporsional, tinggi 170 cm, berat 55 kg, dan memiliki gitar Spanyol ditunjang wajah cantik. Itu juga orang-orang yang bilang, dan kulit putih cerah. Sebelumnya aku memang sering bekerja menjadi SPG pada pameran mobil, dan banyak orang mengelilingi mobil. Yang aku pamerkan bukan UTK melihat mobil, tetapi untuk melihatku. Menikah dengan Pian, 30 tahun, seorang pekerja sukses. Kami memang sepakat UTK tidak punya anak terlebih dahulu, dan hubungan suami istri kami baik-baik saja. Pian dapat memenuhi kebutuhan keintimanku yang boleh dibilang agak tinggi. Sehari bisa minta 2 sesi pagi sebelum Pia berangkat kerja dan malam sebelum tidur. Dan cerita ini berawal dari kesuksesan Roni bekerja di kantornya dan mendapat kepercayaan dari sang atasan yang sangat baik. Kepercayaan ini membuat dia sering harus bekerja overtime. Pada awalnya aku bisa menerima semua itu, tetapi kelamaan kebutuhan ini harus dipenuhi juga. Dan itulah yang membuat kami sering bertengkar. Karena kadang Pian harus berangkat lebih pagi dan lewat tengah malam baru pulang. Dan mulailah cerita ini ketika Pian mendapat tanggung jawab untuk menangani suatu proyek dan dia dibantu oleh rekan kerjanya Rendi dari luar kota. Pertama diperkenalkan, Rendi langsung seperti terkesima dan sering menatapku. Hal itu membuatku risih. Rendi cukup tampan gagah dan kekar. Karena tuntutan pekerjaan dan efisiensi kantor, Pian memutuskan agar Rendi tinggal di rumah kami UTK sementara. Dan memang mereka berdua sering bekerja hingga larut malam di rumah kami. Rendi tidur di kamar persis di seberang kamar kami. Sering di malam hari aku berpamitan tidur matanya. Yang nakal suka mencuri pandang di antara sela-sela baju tidur yang aku kenakan. Aku memang senang tidur tanpa tudung saji, sehelai pun agar jika Pian datang bisa langsung menikmatinya. Pernah suatu saat ketika pagi hari, aku dan Pian berolahraga di dapur waktu masih pagi sekali. Dengan posisiku duduk di meja dan Pian dari depan, tiba-tiba Rendi muncul dan melihat kami. Dia menempelkan telunjuk di mulutnya agar aku tidak menghentikan kegiatan kami, karena kami sedang dalam puncaknya dan Pian yang membelakangi Rendi. Dan aku juga tidak tega menghentikan Pian. Akhirnya aku biarkan Rendi melihat kami berolahraga, tanpa Pian sadari hingga kami berdua selesai berolahraga. Dan aku tahu Rendi melihat aku tanpa tudung saji ketika Pian melepaskan parabotnya dan terjongkok di bawah meja. Setelah kejadian itu, Rendi lebih sering memperhatikan tiap lekuk gitar Spanyolku. Sampai suatu waktu ketika pekerjaan Pian benar-benar sibuk sehingga hampir seminggu tidak menyentuhku. Di hari Jumat, kantor tempat Pian bekerja mengadakan pesta dinner bersama di rumah atasan Pian. Rumahnya terdiri dari 2 lantai yang sangat mewah. Di lantai 2 ada semacam galeri barang-barang antik. Kami datang bertiga dan malam itu aku mengenakan pakaian yang sangat mengundang. Gaun malam warna merah yang terbuka di bagian belakang dan hanya dikaitkan di belakang leher oleh kaitan kecil, sehingga tidak memungkinkan memakai kacamata. Bagian bawah pun terdapat sobekan panjang hingga sejengkal di atas lutut. Malam itu aku merasa sangat sekasi. Dan Rendi pun sempat terpana melihatku keluar dari kamar. Sebelum berangkat aku dan Pian sempat berolahraga di kamar. Dan tanpa sepengetahuan, kami ternyata Rendi mengintip lewat pintu. Yang memang kami ceroboh tidak tertutup sehingga menyisakan celah yang cukup. Untuk melihat kami dari pantulan cermin, sayangnya karena letih atau terburu-buru, mau pergi botol air Pian tumpah terlebih dahulu dan aku dibiarkannya tertahan. Dan Rendi mengetahui hal itu. Malam itu ketika acara sangat ramai, tiba-tiba Pian dipanggil oleh atasannya untuk diperkenalkan oleh customer. Pian berkata padaku untuk menunggu sebentar. Sambil menunggu aku ke lantai 2 untuk melihat barang-barang antik. Di lantai 2 ternyata keadaan cukup sepi, hanya 2-3 orang yang melihat-lihat di ruangan yang besar itu. Aku sangat tertarik oleh sebuah cermin besar di pojokan ruangan.
Tanpa takut aku melihat ke sana dan mengaguminya juga sekaligus mengagumi gitar Spanyolku di depan cermin. Tanpa ku sadari di sampingku sudah berada Randy. "Udah nanti kacanya pecah loh, cakep deh," canda Randy. "Ah, bisa aja kamu, Ren," balasku tersipu. Setelah berbincang-bincang di depan cermin cukup lama, Randy meminta tolong dipegangkan gelasnya, sehingga kedua tanganku memegang gelasnya dan gelasku. "Aku bisa membuat kamu tampak lebih sekasi," katanya sambil langsung memegang rambutku yang tergerai dengan sangat lembut. Tanpa bisa mengelak, dia telah menggulung rambutku, sehingga menampak leherku yang jenjang dan mulus, dan terus terang aku seperti terpesona oleh keadaan diriku yang seperti itu. Dan memang benar, aku terlihat lebih sekasi. Dan saat terpesona itu, tiba-tiba tangan Randy memegang leherku dan membuatku geli, dan detik berikutnya Randy telah mengodekku, daerah yang paling rawan buatku, sehingga aku lemas dan masih dengan memegang gelas Randy yang telah menyudutkanku di dinding dan melakukan hal YG tidak pantas. "Randy, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, Ren," rontaku. Tapi Randy tahu aku tidak akan berteriak di suasana ini, karena akan mempermalukan semua orang. Randy terus menyerangku dengan kedua tanganku, memegang gelas dia bebas melakukan hal yang tidak pantas kepadaku. Aku merasa bingung dan emosiku semakin tak terkendali. "Ren, tolong hentikan," kataku dengan suara gemetar, berharap dia mengerti situasiku. Namun, semuanya menjadi lebih rumit, membuatku semakin terjebak dalam kekacauan ini. Aku merasa canggung saat menyadari suasana di antara kami berubah. "Randy, tunggu," kataku, berusaha menenangkan situasi yang kian memanas. Namun, dia terus mendekat, dan aku tak tahu harus berbuat apa, terjebak dalam ketegangan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba terdengar suara Pian memanggil dari pinggir tangga yang membuat pegangan himpitan Randy terlepas. Lalu aku langsung lari sambil merapikan pakaianku menuju Pian yang tidak melihat kami dan meninggalkan Randy. Aku sungguh terkejut dengan kejadian itu, tapi tanpa disadari aku merasakan senang yang cukup tinggi merasakan tantangan melakukan di tempat umum, walau dalam kategori dipaksa. Ternyata pesta malam itu berlangsung hingga larut malam, dan Pian mengatakan dia harus melakukan meeting dengan customer dan atasannya, dan dia memutuskan aku untuk pulang bersama Randy. Tanpa bisa menolak akhirnya, malam itu aku diantar Randy. Di perjalanan dia hanya mengatakan, "Maaf Kina, kamu sungguh cantik malam ini." Sepanjang jalan kami tidak berbicara apapun. Hingga sampai di rumah aku langsung masuk ke dalam kamar dan menelungkupkan diri di kasur. Aku merasakan hal yang aneh antara malu aku baru saja mengalami paksaan kecil dan perasaan malu mengakui bahwa aku tersenang hebat oleh perlakuan itu dan masih menyisakan penasaran. Tanpa sadar ternyata Randy telah mengunci semua pintu dan masuk ke dalam kamarku. Aku terkejut ketika mendengar suaranya. "Kina, aku ingin mengembalikan ini," katanya sambil menyerahkan topeng ninjaku berdiri dengan celana pendek saja. Dengan berdiri aku ambil topengku yang ketinggalan tadi dengan cepat. Tapi saat itu juga Randy telah menyergapku lagi dan langsung melakukan hal yang tidak pantas, sambil langsung menarik kaitan gaun malamku. Maka tanpa tudung sajilah aku di hadapannya. Tanpa menunggu banyak waktu, aku langsung dijatuhkan di tempat tidur dan dia langsung melakukan pemanasan sebelum olahraga. Aku meronta-ronta. "Randy, lepaskan aku, Ren. Ingat kau teman suamiku. Jangan gitu. Aku mohon." Herangku di tengah rasa bingung antara mau dan malu. Tapi Randy terus menekan hingga aku bersorak-sorai saat dia menyeruak masuk ke dalam rumahku. Ternyata dia sudah siap dengan hanya memakai celana pendek saja, tanpa topeng ninja. Lalu dia mulailah pemanasannya. Singkat cerita, olahraga penuh semangat terjadi. Sampai kurang lebih 1 jam aku akhirnya melenguh panjang. Ternyata aku selesai terlebih dahulu. Sungguh aku sangat malu mengalami paksaan yang aku nikmati. 10 menit kemudian,
Randy olahraganya lalu terdengar suara di telingaku. Sekitar 30 detik kemudian Randy terkulai di sebelahku. Botol air Randy sudah tumpah. "Maaf Kina, aku tak kuasa menahan," bisiknya pelan, lalu berdiri dan meninggalkanku terbaring dan kecapean, hingga tertidur. Aku tak tahu jam berapa, Pian pulang hingga pagi harinya. Esok paginya di hari Sabtu, seperti biasa aku berenang di kolam renang belakang. Pian dan Randy berpamitan untuk berangkat ke kantor. Karena tak ada seorang pun, aku memberanikan diri untuk berenang tanpa tudung saji. Saat asiknya berenang tanpa disadari, Randy ternyata beralasan tidak enak badan dan kembali pulang. Karena Pian sangat mempercayainya, maka dia izinkan Randy pulang sendiri. "Ren, kenapa kau ada di sini?" tanyaku. "Tenang, suamimu ada di kantor sedang sibuk dengan pekerjaannya," saat dia berjalan masuk ke dalam kolam. Aku buru-buru berenang menjauh, tetapi tidak berani keluar dari dalam kolam, karena tidak mengenakan apapun juga. Saat aku bersandar di pinggiran sisi lain kolam, aku tidak melihat ada tanda-tanda Randy di dalam kolam. Aku mencari ke sekeliling kolam, dan tiba-tiba aku merasakan hangat sekali. Ternyata Randy ada di bawah air dan sedang melakukan hal yang tidak pantas, di bawah memegang kedua kakiku tanpa bisa meronta. Akhirnya, aku hanya bisa merasakan seperti pemanasan sebelum olahraga penuh semangat. Setelah menahan nikmat yang sudah seminggu ini tidak tersentuh oleh Pia, akhirnya aku membiarkan dia kembali dengan berdiri di dalam kolam renang. Sekarang aku hanya pasrah dan membiarkan dia melakukannya. Bahkan saat dia tarik aku keluar kolam, aku hanya menurutinya saja, dan olahraga penuh semangat terjadi kembali. Singkat cerita, setelah dia menumpahkan air dari botol, aku refleks menamparnya dan memalingkan wajahku darinya. Aku tak tahu apakah tamparan itu berarti kekesalanku padanya, atau karena dia menyelesaikan olahraganya dan aku yang masih lapar. Setelah Pian pulang, herannya aku tidak menceritakan kejadian malam lalu. Dan pagi tadi, aku berharap Pian dapat memberikan jatahnya padaku. Dengan hanya menggunakan kimono dengan tali depan aku, dekati Pian yang masih asik di depan komputernya di dalam kamar. Lalu aku mengode dia pas di belakang, berharap dia berbalik dan menyerangku. Ternyata yang kudapatkan adalah bentakannya, "Kina, apakah kamu tak bisa melihat kalau aku sedang sibuk? Jangan kau ganggu aku dulu, ini untuk masa depan kita," teriaknya keras. Aku yakin Randy juga mendengar teriakannya. Aku terkejut dan menangis, lalu aku keluar kamar dengan membanting pintu. Lalu aku pergi ke pinggir kolam dan duduk di sana merenung dan menahan kesukaanku. Dari kolam aku bisa melihat bayangan Pian di depan komputer dan lampu di kamar Randy. Tampak samar-samar Randy keluar dari kamar mandi tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Karena di luar gelap tak mungkin dia melihatku. Tanpa sadar aku mendekat ke jendelanya dan memperhatikan Randy. Akhirnya aku memutuskan untuk memintanya pada Randy. Dengan hati yang berdebar kencang, yang sudah menutupi kesadaran, aku nekat masuk ke dalam kamar Randy dan langsung mengunci pintu dari dalam. Randy sangat terkejut. "Kina, apa yang kamu lakukan?" Aku hanya menempelkan telunjuk di bibirku dan memberi isyarat agar tidak bersuara, karena Pian ada di kamar seberang. Langsung aku membuka tudung saji dan terpampanglah gitar Spanyol di hadapannya. Randy hanya terperangah dan menatap kagum padaku. Randy tersenyum. Kali ini aku yang mengajarkan cara olahraga yang penuh semangat kepada Randy. Dengan suara yang sedikit kutahan, aku sungguh tak dapat menahan yang selama ini terpendam. Olahraga penuh semangat pun terjadi, di mana sekarang aku yang menjadi pemandunya. Dan 10 menit kemudian di tengah kami sedang asik berolahraga. "Randy, kau sudah tidur?" Demikian ketuk Pian. Langsung saja Randy melepaskanku dan menyuruhku bersembunyi di kamar mandi. Sempat menyembunyikan tudung sajiku yang tergeletak di lantai aku, langsung lari ke kamar mandi dan mengunci dari luar. Sungguh hatiku berdebar dengan kerasnya membayangkan apa jadinya jika aku ketahuan suamiku. Randy dengan santai dan masih tanpa tudung saji membuka pintu dan mengajak Pian masuk.
Pian sempat terkejut melihat Rendi. "Sedang apa kamu, Ren?" Tanpa curiga dengan tempat tidur yang berantakan, yang kalau diperhatikan dari dekat ada air kenikmatanku. Rendi hanya tersenyum dan mengatakan, "Mau tahu aja." Dasar Pian, dia langsung membicarakan suatu hal pekerjaan, dan mereka terlibat pembicaraan itu. Kurang lebih 10 menit mereka berbicara, dan 10 menit juga hatiku sungguh berdebar-debar. Tapi anehnya dengan keadaan ini, rasa pengenku sungguh semakin menjadi-jadi. Setelah Pian keluar, Rendi kembali mengunci pintu kamar dan mengetuk kamar mandi perlahan. Kina buka pintunya, sudah aman. Begitu aku buka pintunya, Rendi langsung menarik aku dan mendudukanku di meja dekat kamar mandi. Langsung saja melanjutkan olahraganya tanpa memikirkan apapun lagi, tanpa terasa. Sudah 2 jam kami melakukannya, dan kami pun sudah sangat lelah dan senang, karena olahraganya berjalan dengan lancar. Dan Rendi pun telah menumpahkan air di botol. Malam itu aku merasa sangat bersalah pada Pian, tapi di lain sisi aku merasa sangat puas dan tidur dengan nyenyaknya.